Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup untuk kita angkat menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Khususnya bagi saudara yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini, kami ucapkan selamat datang. Semoga saudara bisa sama-sama belajar bersama dengan kami di dalam podcast ini yang boleh menjadi sahabat di dalam saat teduh saudara ya. Dan kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang sedang mengalami pergumulan atau sakit penyakit, percayalah Tuhan pasti menolong dan memulihkan keadaan saudara. Dan di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini, kita akan mengangkat satu topik yang menarik yang berangkat dari pengalaman kami mengikuti Kristus, yakni pengalaman di jamah Roh Kudus. Nah, firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin topik pembahasan kita kali ini agak terdengar asing ya bagi beberapa di antara saudara ya. Pengalaman di jamah Roh Kudus. Jadi dengan kata lain saya berkata pengalaman dijamah oleh Tuhan. Wow. Apakah Tuhan memiliki tangan yang terlihat, yang bisa kita rasakan layaknya kita dijamah atau disentuh oleh manusia yang lain? Tentu tidak seperti itu maksud saya di sini ya. Pengalaman di jamah Roh Kudus itu adalah sebuah pengalaman yang lagi-lagi saya istilahkan sebagai pengalaman adikodrati. Bapak Ibu Saudara mungkin akan agak skeptis dengan apa yang saya sampaikan di sini ya. Tapi saya bersyukur dengan keskeptisan saudara. Karena itu memang harus ada. Logika saudara harus berjalan. Saya juga sama dengan saudara. Saya ini orang yang skeptis. Ketika banyak di antara teman-teman kami di akhir tahun 90-an, ya sekitar tahun 96-97 ya. Mereka banyak kali bercerita kepada kami bagaimana mereka mengikuti sebuah persekutuan doa. Di situ mereka memuji menyembah Tuhan bersama-sama, membuka kebenaran firman Tuhan. Dan mereka mengalami yang namanya jamahan kuasa Tuhan. Wow. Ketika mendengarkan itu, apakah saya lantas selalu, oh puji Tuhan? Tidak. Saya langsung berpikir, mereka ini orang sesat. Aneh ya, orang rajin ibadah kok saya bilang orang sesat. Saya melabeli orang itu, kalau orang itu fanatik akan Tuhan, kalau orang itu sungguh-sungguh radikal akan Tuhan, saya akan bilang bahwa mereka sesat. Justru sebenarnya saya yang sesat ya, saya yang terhilang. Karena saya skeptis dengan istilah-istilah dijamah Roh Kudus lah, dijamah oleh Tuhan lah. Saya berpikir bahwa Tuhan itu jauh. Saya berpikir bahwa Tuhan itu seperti pribadi hanya melihat dari sorga. Oh anakku, kalau engkau baik, engkau masuk sorga. Kalau engkau tidak baik, engkau jahat, engkau masuk neraka. Pandangan saya tentang Tuhan itu seperti itu. Sehingga saya akan melabeli orang-orang yang berkata bahwa mereka dijamah Roh Kudus itu sebagai orang sesat.
Karena bagi saya Tuhan itu tidak sedekat itu dengan umatnya. Saya berkata seperti itu ya jelas oleh karena saya pada masa itu memang ya tidak pernah baca Alkitab, saudara ya. Baca Alkitab ya di sekolah minggu terakhir ya. Itu pun cuma belajar tentang hal-hal yang ya sekolah minggu. Hal-hal yang sekolah minggu, things ya. Satu hal yang berbeda ialah ketika saya lahir baru. Saya bertobat menerima Yesus. Saya dilahirkan kembali dari air dan roh, dan saat itulah mata rohani saya terbuka. Sehingga saya mengalami apa yang teman-teman saya alami. Salah satunya ialah dijamah oleh Roh Kudus. Nah, dijamah oleh Roh Kudus itu memang adalah sebuah istilah yang sangat lekat dengan kalangan karismatik, saudara ya. Biasanya kalau dijamah Roh Kudus itu artinya kita merasakan kehadiran Tuhan lebih daripada biasanya. Ya, kehadiran Tuhan itu kita merasakan Tuhan itu dekat dengan kita. Kita merasakan kasih-Nya yang mendalam. Nah, itu beberapa hal yang digambarkan oleh orang-orang yang menerima jamahan Roh Kudus. Nah, kalau saya pribadi setelah tahun-tahun saya mengikuti Tuhan sampai hari ini, dan dalam skeptisnya saya terhadap hal-hal yang rohani seperti itu, maka apa yang saya sampaikan ini seharusnya valid, saudara ya. Karena saya ini berangkat dari orang yang skeptis, saudaraku. Jadi saya ceritakan ini bukan dari latar belakang bahwa saya ini adalah seorang pastor atau seorang yang sudah lama di dalam dunia pelayanan. Tidak, saya orang baru dalam dunia pelayanan. Dan logika saya bekerja, saya orang skeptis. Tidak mudah percaya seperti itulah. Jadi apa itu dijamah Roh Kudus ya? Wah, tapi ketika saya dijamah Roh Kudus, saya menyadari bahwa pengalaman ini real. Tuhan itu ada. Dan buktinya ialah saya merasakan kasih-Nya. Seperti apa? Satu kali ada sebuah KKR dan saya di situ tidak menjadi jemaat, saudaraku. Dalam KKR itu yang dilaksanakan sekitar akhir tahun 90 ya. Kalau tidak salah itu pas di tahun 98 ya. Menjelang 99. Kalau tidak salah itu memang akhir 98 lah. Saya lupa pastinya. Pada waktu itu ada KKR yang diadakan oleh seorang televangelism ya. Saudara tentu tahu di masa itu yang bernama Reverend John Hartman yang banyak kali menyampaikan yang punya program lah di RCTI ya pada masa itu, program rohani setiap hari Minggu ya. Jadi beliau datang mengadakan KKR di kota kami dan beliau didampingi oleh seorang translator dan juga seorang hamba Tuhan yang bernama Evangelis Evelyn Nadeak, tentu saudara tahu. Dan pada waktu itu dalam KKR itu juga ada hamba-hamba Tuhan lainnya ikut yang mengadakan seminar ya. Saya ikut di semua acara karena berhubung saya ikut panitia ya pada waktu itu. Dan pada waktu itu saya adalah petobat baru, saudara. Saya belum seperti sekarang tentunya dan juga sangat amat baru, sangat fresh. Saya tidak begitu banyak memahami tentang firman Tuhan ya. Sangat baru, tetapi cara gereja menjangkau pada waktu itu orang-orang yang rutin beribadah, bersekutu, dan ketika ada event KKR mereka akan diajak untuk menjadi panitia. Ya, di antaranya usher. Ya, pada waktu itu saya menjadi usher, penerima tamu. Biasanya dalam KKR itu ada usher ya, orang-orang yang menerima tamu. Terus ada satu lagi namanya konselor, orang-orang yang memfollow up ya. Biasanya mereka memberikan form-form yang berisi permohonan doa, apakah saudara pernah atau belum menerima Yesus. Kalau belum mereka akan dituntun, di follow up, didoakan seperti itu. Waktu itu saya nggak jadi konselor, saya jadi usher ya, penerima tamu. Jadi orang-orang yang katakanlah membagikan kertas puji-pujian atau lagu, kemudian juga kita membantu membersihkan tempat ibadah ya. Nah, suatu kali ada seminar ya, jadi bukan dilayani oleh Reverend John Hartman di KKR yang gede, enggak. Ini seminar di dalam sebuah ruangan tertutup dan tidak banyak orang hadir di situ ya. Karena ini cuma sekedar seminar, bukan KKR. Terus terang apa yang disampaikan dalam seminar itu saya lupa ya. Dan tidak ada satupun yang melekat dalam pikiran saya. Karena saya masih sangat amat muda rohani pada waktu itu ya.
Jadi saya menjadi usher, saya mengikuti semua kegiatan acara sampai waktunya altar call. Waktu altar call itu kan biasanya jemaat dipanggil untuk didoakan, terkhusus bagi mereka yang masih belum menerima Yesus. Jadi altar call, saya sebagai usher itu yang membantu jemaat-jemaat, ya karena biasanya saudara tentu tahu ya di era tahun 90-an itu identik dengan altar call, di mana orang didoakan, lalu ada istilah yang namanya tumbang di dalam roh dan sebagainya. Apakah itu fenomena yang memang ilahi? Kita akan bahas lagi di sini, saudara-saudara ya. Jadi pada waktu jemaat-jemaat maju untuk didoakan, saya ada di depan ya, dekat dengan jemaat-jemaat itu, tapi saya tidak didoakan. Saya cuma maju aja. Nah, inilah pengalaman pertama saya dijamah oleh Roh Kudus. Saya tidak didoakan, saudara, karena saya bukan jemaat. Saya tidak menerima panggilan altar call karena saya sudah menerima Yesus, saya sudah lahir baru bahkan. Tapi kemudian kenapa saya maju? Karena saya bertugas mengawal dari jemaat-jemaatnya maju seperti itu. Tapi lucunya di sini ialah ketika pendeta itu mulai berdoa dari atas panggung ya, dia dekat dengan mimbar, dia berdoa di situ. Entah kenapa, tiba-tiba saya mengalami satu, ya saya istilahkan, saya bahasakan ini sebagai jamahan Roh Kudus, yang membuat saya menangis terisak-isak. Lucu lah ya, saya panitia, saya usher loh. Kenapa saya jadi kayak jemaat? Saya menangis terisak-isak. Entah kenapa saya merasakan Tuhan itu begitu dekat, Tuhan itu begitu dekat, Tuhan mengasihi saya. Dan saya merasakan kasih yang tidak tertahankan. Kasih yang tidak tertahankan itu gini loh. Saya pribadi sebagai manusia berkata begini, berhenti, jangan menangis, sudah, jangan menangis, sudah berhenti. Tapi gak bisa. Saya terus menangis. Karena saya haus dan lapar akan Tuhan. Saya cuma bisa menangis, saya mau menghentikan gengsi dong. Masa usher menangis? Kan harusnya jemaat yang dilayani menangis. Saya menangis. Saya bukan orang cengeng, saudara ya. Saya ini tumbuh sebagai seorang introvert ya, penyendiri. Saya lebih suka menyendiri. Tetapi harusnya saya tuh malu kalau saya menangis di depan umum seperti itu. Tapi saya gak bisa menahan air mata saya terus mengalir. Saya merasakan Tuhan itu begitu dekat. Begitu dekat. Saya tidak mendengarkan ada suara yang berkata, oh anakku aku mengasihi engkau. Enggak. Saya merasakan seperti, ini bahasa saya ya, seperti hadiratnya itu mencengkram pribadi saya. Yang membuat saya cuma bisa terdiam, sesegukan nangis. Air mata saya gak bisa berhenti, saya gak bisa menahan itu. Saya bukan kena sirap, saudara ya, saya bukan kena gendam ya, saya bukan kena hipnotis. Karena dari semua orang yang hadir cuma saya yang paling gila. Terisak-isak, saya cowok loh saudara. Karena itu pengalaman pertama saya dijamah oleh Roh Kudus. Yang muncul dalam hati saya pribadi ialah saya tahu bahwa Tuhan itu hidup. Saya tahu bahwa Tuhan itu mengasihi saya. Saya tahu bahwa Tuhan itu punya rancangan atas hidup saya. Seperti itu. Saya tidak menangisi keadaan saya. Tidak. Saya menangisi sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Itu yang saya baru mengerti sampai hari itu adalah rasa haus saya akan Tuhan. Keterpisahan manusia dengan Tuhan itu membuat manusia itu mencari kekosongan di dalam batinnya itu dari hal-hal di dunia ini, saudara ya. Saudara, sebenarnya saudara itu diciptakan untuk menjadi rumah kediaman Tuhan. Saudara, manusia itu diciptakan untuk punya relationship dengan Tuhan, di mana dari relationship itu manusia dipuaskan. Saudara itu diciptakan untuk bergaul dengan Tuhan, itu intinya. Tapi ketika saudara hidup dalam dosa, saudara tidak mengerti hal ini. Saudara tidak mengerti bahwa kepuasan kita itu hanya kita dapatkan dalam Tuhan. Saudara mencari kepuasan di tempat lain. Maka saya dulu mencari kepuasan di tempat yang lain. Saya mencari kesenangan itu dari hal-hal di dunia ini. Dari game, dari apapun itu di luar sana. Kesenangan-kesenangan, permainan-permainan dan sebagainya. Bahkan dalam dosa-dosa. Bahkan dari orang-orang bisa mencari kesenangan dari
seks bebas, dari narkoba, dari miras. Rasa haus saya itu tertahan sekian lama sebagai manusia. Sampai akhirnya saya mengalami jamahan kuasa Roh Kudus. Di situ saya tahu apa itu kebahagiaan yang sejati. Saudara, saya pernah main ke diskotik, ke klub. Saya pernah bawa uang kurang lebih 20 juta di dalam tas saya untuk saya main di klub. Ya. Tapi kesemuanya itu tidak pernah lebih baik daripada jamahan Roh Kudus yang saya rasakan. Dan banyak dalam pengalaman saya itu ada orang sih yang membuat memang ada jamahan Roh Kudus itu yang sejati. Yang seperti yang saya alami tadi saya katakan. Saya orang skeptis. Tapi saya berani berkata bahwa apa yang saya alami itu real. Tapi ada orang yang memang meragukan. Dan saya juga setuju ya. Sekali lagi saya berangkat dari skeptisisme saya sendiri. Bahwa ada orang-orang yang menunjukkan bahwa seolah-olah mereka dijamah oleh Roh Kudus. Tapi sebenarnya enggak. Mereka cuma cari perhatian. Saya banyak melihat itu biasanya ada di gereja-gereja yang pengen caper. Pengen nunjukin bahwa dia juga dipenuhi Roh Kudus. Pengen nunjukin bahwa dia juga dipakai Tuhan. Pengen tidak mau kalah lah dengan orang lain. Ada orang seperti itu. Ya, yang ketika setiap ibadah dia akan berbahasa roh yang paling nyaring sendiri. Biasanya seperti itu, maaf ya kalau saya melabeli seperti itu. Karena saya yakin seharusnya kita bergaul sama Tuhan itu fleksibel. Saya yakin bahwa tidak selalu bahwa kita dijamah oleh Roh Kudus itu akan berbahasa roh yang seperti itu. Saya selalu, ya di sini saya skeptis lah. Karena saya ngelihat juga buah-buah orang yang kepenuhan Roh Kudus seperti itu tidak selaras dalam kehidupannya. Sekali lagi, Yesus berkata dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, ada orang-orang memang dalam pelayanan sekali lagi karena tidak pengen kalah bersaing. Kalau kamu dipakai oleh Tuhan, kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, masa aku nggak dipenuhi? Jadi itulah akhirnya banyak orang jemaat-jemaat yang akhirnya meniru manifestasinya. Mereka meniru. Misalnya, oh ya ini berbahasa roh, ya itu berbahasa roh, berbahasa lidah ya. Seperti pembahasan kita yang kemarin. Masa aku gak berbahasa roh? Lalu mulailah keluar bahasa roh yang sebenarnya ikut-ikutan. Maka saya katakan itu adalah pengalaman di jamaah Roh Kudus yang tidak sejati. Kalau saudara tidak merasakan hal itu, tidak lantas saudara juga tidak berkenan sama Tuhan. Saya pikir bahkan kalau saudara tidak mengalami pengalaman roh di jamaah Roh Kudus yang sangat adikodrati pun tidak lantas bahwa saudara itu tidak dipakai Tuhan, saudaraku. Mungkin Tuhan memakai pikiran saudara atau perbuatan saudara. Karena ada orang-orang tertentu saja yang diberikan karunia Roh Kudus. Tidak semua orang, ya jelas. Saya juga dulu pernah di titik itu, saudara ya. Saya heran, teman-teman saya kok dapat karunia penglihatan, ya, dapat karunia nabi ya, seperti mendengarkan suara roh, kenapa saya enggak? Kenapa saya enggak ya? Saya lalu juga protes sama Tuhan. Kadang-kadang saya juga akhirnya dalam ego masa muda saya juga ikut-ikutan. Jadi saya tuh membuat suatu penglihatan palsu yang saya kira-kira saja. Padahal itu kan manipulasi, berarti saudara tidak jujur. Saudara membuat-buat karunia. Ya jangan. Percaya dirilah kalau engkau mengikuti Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan itu sudah cukup. Yang penting engkau mendengarkan firman-Nya dan mentaatinya. Ya, teman-teman saya yang berkarunia Roh Kudus juga, mereka juga pada akhirnya iri juga dengan saya. Kenapa kalau Billy itu kalau khotbah itu bisa lancar? Karena memang saya seperti itu, saudaraku. Karena kalau saya mengajar firman Tuhan itu seperti ada hikmat atau rema yang muncul dalam pikiran saya. Dan kalau saudara kira bahwa saya khotbah itu pakai catatan, enggak. Saya tuh enggak pernah khotbah pakai catatan. Ya. Kalau saya misalnya mencatat ayat-ayat yang paling ayat acuan saja mungkin iya, tapi kalau misalnya saya membedah ya, membreak up ya isi dari khotbah saya enggak. Karena saya pernah dalam seminggu itu setiap hari saya khotbah 3-4 kali di komsel-komsel, karena saya ingat dulu ada begitu banyak pelayanan komsel kita. Jadi dalam satu hari saya harus khotbah 3-4 kali, saudaraku. Dari mana hikmatnya? Lah itulah memang karena kita bertekun membaca merenungkan firman Tuhan, kita bisa Tuhan pakai menjadi alatnya untuk menjadi saluran berkatnya, pemberitaan firman-Nya.
Jadi seperti itu saudara ya. Nah, jamahan Roh Kudus yang dialami itu juga ada yang seperti yang kita sampaikan tadi di awal ya, seperti tumbang dalam roh. Nah, apakah ini sejati atau tidak ya? Di kalangan karismatik itu banyak ya, KKR yang kalau orang ditumpang tangan lalu tumbang di dalam roh ya, slain in spirit kata orang, tumbang di dalam roh ya. Saya pikir ada yang sejati ya. Saya tidak ingin lantas berkata bahwa itu bukan pekerjaan Roh Kudus ya, karena saya akan nantinya mungkin seperti orang Farisi yang mengecap bahwa itu bukan pekerjaan Roh Kudus tapi pekerjaan setan. Jangan. Lalu saya bilang bahwa pendetanya bersekutu dengan Beelzebul, ya tidak mungkin juga ya. Yang saya mau katakan atau garis bawahi di sini ialah pengalaman tumbang dalam roh itu bukan sesuatu kewajiban. Itu tuh memang sebuah pengalaman yang sebenarnya ada yang sejatinya, tetapi kemudian yang katakannya di luar negeri atau dalam KKR gede itu terjadi seperti itu, lalu pengen diulang lagi. Jadi kayak semacam sebuah keharusan ya. Kalau orang ditumpang tangan tuh harus tumbang, rasanya lebih pol. Makanya maaf ya pendeta-pendeta yang ketika menumpang tangan tuh ada seperti gaya dorongan, saudaraku. Ada yang seperti gaya mendorong ya. Tangan pendeta menumpang tangan tapi seperti kayak ada seperti ada sedikit penekanan gitu ya. Dorongan tangan itu seperti ada sedikit penekanan supaya orang yang didoakan tuh tumbang ya. Maaf ya, jangan seperti itu. Lebih baik kalau memang mendoakan, pegang saja dengan lembut, tidak usah mendorong-dorong. Kalau dia mau tumbang ya dia tumbang, kalau tidak ya biar saja seperti itu. Yang penting dia didoakan. Bagi saya gini, bagi saya pribadi ya, orang didoakan itu saudara ya, yang paling utama itu ialah dia meresponi. Dan dia membuka hati dia untuk Tuhan. Selama ini yang paling penting itu. Ya. Dan yang kedua ya kembali lagi ke buahnya ya. Banyak orang yang ditumpang tangan yang setiap minggu maju altar call ditumpang tangan tumbang-tumbang tapi berdosa jalan terus. Dari buahnya lah sekali lagi kamu akan dikenal. Saya pernah didoakan. Ada banyak kali ketika didoakan saya merasakan damai. Ada beberapa kali saya tumbang, tapi ada beberapa kali saya tidak pengen tumbang. Ya. Saya akan pasang kuda-kuda ketika saya nggak pengen tumbang, saudara ya. Karena beberapa orang tumbang sakit kepalanya, ada yang benjol ya. Makanya ada usher atau ada konselor yang menjaga di belakang. Tetapi itu bukan suatu hal yang penting. Itu adalah sebuah pengalaman rohani yang akhirnya menjadi seperti liturgi atau kebiasaan-kebiasaan di gereja ya. Itu kayak jadi tradisi ya. Saya pikir tumbang di dalam roh juga bukan suatu hal yang penting, saudara ya. Tapi kalau seandainya itu terjadi ya tidak masalah buat saya. Saya terbuka dengan fenomena karismatik seperti itu. Ya. Tapi marilah kejar yang paling sejati, yang paling utama ialah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, itu yang paling penting saudara ya. Tumbang di dalam roh. Nah, kalau hari-hari ini ya, fenomena seperti itu tuh mulai semakin menggila ya di era akhir 90 dan awal 2000 itu, ketika ada seorang televangelism yang kita kenal dengan nama Reverend Benny Hinn ya, seringkali menunjukkan di channelnya, channel TV-nya bukan channel YouTube-nya ya, channel TV-nya, ketika ia mendoakan orang-orang dan orang-orang mulai tumbang dalam roh. Dia akan menghitung 1, 2, 3 dan orang-orang di kursi jemaat mulai tumbang, dijamah oleh Roh Kudus. Apakah itu sejati? Mungkin ada yang sejati, mungkin ada yang sugesti, saya katakan seperti itu. Ada yang sugesti. Ada orang-orang yang ketika didoakan tuh pengen supaya lebih full. Jadi ketika dia doakan dia mulai akan teriak histeris atau dia mulai akan berbahasa roh ya, berbahasa lidah seperti itu. Dan orang ini orang yang sama seperti yang waktu doa itu cari perhatian dengan bahasa roh, saudara. Saya kira nggak usah terlalu didramatisir ya. Kalau sudah dijamah oleh Roh Kudus, yang sejati biarlah terjadi dengan sejati. Kalau nggak terjadi apa-apa, nggak usah ditunjukkan manifestasinya, nggak apa-apa, saudara ya. Yang penting buahnya yang paling benar. Nah, kalau hari-hari ini orang ketika ngelihat Benny Hinn, orang mulai niru. Ya, hamba Baton mulai niru. Ada yang pakai jas, ada yang pakai sapu tangan, ada yang dikepret-kepret pakai, disembur-sembur pakai air, masukin mulut. Wah, itu bahaya ya. Bahkan ada pakai minyak urapan dan lain sebagainya. Sampai yang paling baru fenomena 2 tahun terakhir yang pernah saya lihat ialah ketika ada seorang anak pendeta besar
dalam sebuah ibadah altar call, dia taruh sepatunya. Dia katakan bahwa sepatu itu sama seperti sapu tangannya Paulus gitu ya. Saya jadi akan sangat heran seperti itu ya. Ketika pengajaran itu bergerak ke arah yang aneh menurut saya. Ialah ketika orang lebih mengutamakan atraksi di altar call daripada pemberitaan firman-Nya. Apa yang pengen dia tunjukkan sih? Poinnya apa sih? Ketika dia menaruh sepatu dan orang-orang mulai maju dan orang-orang mulai gemetar, wah menerima jamahan Roh Kudus. Di sini saya skeptis sekali saudaraku. Seandainya saya hadir dalam ibadah itu, saya akan tendang sepatu itu. Ngapain melakukan hal yang seperti itu? Apa yang kamu ingin tunjukkan? Itu aja pertanyaannya. Pengen menunjukkan bahwa kamu dipakai oleh Tuhan seperti Paulus? Gak usah lah. Sampaikan kebenaran firman dengan betul-betul itulah. Kebenaran firman Tuhan itu progresif ya. Bergerak progresif ya. Kalau dari dulu orang tuh biasa dibikin terpesona dengan hal-hal yang seperti itu. Makin kesini orang akan makin kritis. Yang paling penting sekarang tuh ialah kebenaran. Dari buahnya lah kamu akan dikenal, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini memang saya menyampaikan itu bulat dan rada kesana kemari begitu ya, tidak runut, tidak teratur, tapi saudara bisa menangkap poinnya ya, sama seperti saudara nonton film. Dari awal saudara nonton film sampai akhir saudara mendapatkan sebuah kesimpulan. Saya berharap dari awal saudara mendengarkan podcast ini, apa yang saya sampaikan ini, dan seperti ada kontradiktif di dalamnya, saudara akan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa saya tidak meragukan pengalaman di Jamaah Roh Kudus oleh karena saya pernah mengalaminya. Tetapi biarlah kita jangan memanipulasi pengalaman itu supaya seolah-olah mengalami pengalaman itu kita disayang Tuhan lebih daripada yang lain, kita dipakai Tuhan lebih daripada yang lain. Tidak. Saya lebih suka bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu memang sudah seharusnya rahasia. Seperti kita berdoa di dalam kamar yang kita tutup dengan rapat. Yang penting kita menunjukkan buah-buah kebenaran, bahwa kita benar. Jangan cuma jago di altar call, bergetar-getar, berbahasa roh, bergetar-getar dan berteriak-teriak seolah-olah dipenuhi Roh Kudus. Lebih baik saudara menunjukkan buah yang benar. Kalau saudara punya utang dibayar, saudara punya orang tua dihormati, saudara punya pasangan dilayani dengan baik, saudara jadi suami dikasihi anak istrimu dengan baik. Seperti itulah. Tunjukkan buah-buah yang seperti itu. Jangan cuma menunjukkan getaran-getaran di dalam altar call saudara ya, atau menunjukkan bahasa rohmu yang luar biasa ya. Jangan tunjukkan itu saja, karena itu bisa dimanipulasi, bisa dipalsukan. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan, yang mengajar kami, yang mendidik kami, yang menuntun kami. Biarlah apapun yang hamba sampaikan boleh dipahami dengan baik oleh umat-umat-Mu Tuhan, dan itu bisa menjadi suatu sudut pandang yang membuat perjalanan kami mengikuti Tuhan, kami bisa mengerti rambu-rambu dan jalur-jalur yang tepat Tuhan. Kami percaya pengalaman kami mungkin tidak akan sama, tetapi dalam satu hal yang mendasar, Tuhan menuntun kami, Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyatakan bahwa Ia hidup dan berkuasa di dalam kami. Terima kasih Bapa, bagi saudara-saudara kami yang rindu mengalami jamahan kuasa Roh Kudus. Mari Tuhan, kami percaya Engkau yang melihat setiap hati nurani anak-anak-Mu. Biar kiranya kasih kuasa-Mu menjamah kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.